Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu. Halo gengs, kita sekarang ada di Bukit Pertapaan. Jalan menuju ke sana tangganya luar biasa. Anak tangga yang tinggi sekali. Tapi kita nggak ke sana ya. 1.200 anak tangga sampai ke puncak gunung, di mana tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Kita cukup di sini aja, kita sambil bikin video santai-santai. Ini adalah sisa-sisa arca yang tersisa di pertapaan. Ini suasana di tempat pertapaan yang bisa kita nikmati suasananya dengan rimbunnya pohon besar dan tempatnya adem. Sambil berjalan kita tapaki anak tangga di tempat yang ya asri, adem. Cuman ya tadi namanya di tempat-tempat begini, lihat rumpun bambunya. Waduh, sekitar sini hanya rumpun bambu. Mungkin agak terdengar ya background suara-suara alam. Kita nongkrong di sini sambil bikin video ya. Iya, sahabat Singoludro yang budiman, Singoludro lover. Tempat ini sebenarnya adalah tempat bersejarah kalau untuk di wilayah Kabupaten Blitar ya. Tapi tidak begitu banyak orang mengunjungi tempat ini. Ya hanya orang-orang tertentu yang mengetahui dan mengenal tempat ini. Karena ya memang agak berat ya naik dari bawah ke atas ini dengan 1.000 anak tangga yang lumayan. Ya, tempat ini kalau malam luar biasa. Suasananya ya kata orang sih agak-agak serem gitu ya. Tapi nggak tahu serem yang bagaimana maksudnya. Tapi bagi kita sih enggak. Ya bagi kita biasa aja karena kita udah sering ke tempat ini, karena juga sering membersihkan tempat ini dulunya. Lama saya tidak mengunjungi Blitar. Jadi ya saat saya berada di tanah kelahiran saya, ya saya sempatkan untuk mengunjungi tempat ini. Saya rasa dengan bertadabur alam, dengan tempat-tempat yang lebih tinggi, memanjatkan doa di tempat yang tinggi, itu lebih dekat dengan apa yang kita tuju. Dan menurut orang-orang tua, berdoa di tempat yang lebih tinggi atau di atas ketinggian gunung itu lebih cepat dikabulkan doanya, menurut orang-orang tua dulu begitu ceritanya. Entah itu kenyataan atau itu hanya mitos, ya kita sendiri yang berdoa yang tahu. Karena tidak perlu apa yang kita lakukan harus disampaikan kepada orang lain dan memohon pendapat dari orang lain. Lakukan apa yang kita ingin lakukan dan
nikmati hasil dari apa yang kita lakukan serta kita harapkan. Sahabat saya yang budiman, masih di cerita-cerita seperti kemarin tentang alam ini. Apakah manusia itu bisa kesurupan? Itu kan banyak jadi polemik ya. Nah, secara psikologis ada yang mengatakan orang yang kesurupan itu mengalami abreaksi. Itu di tataran ilmu psikologi. Oke, saya bisa terima dari sisi psikologi. Dari sisi keyakinan lokal atau dari keyakinan menurut budaya ataupun tradisi yang ada di Nusantara, ya saya tetap meyakini bahwa kesurupan itu ada. Artinya kenapa? Seperti yang sudah-sudah kita percaya yakin bahwa ada makhluk yang tak kasat mata di luar kita, dan itu sifatnya itu bisa sinkron dengan tubuh dan kesadaran kita, bisa mempengaruhi kesadaran kita. Saya percaya itu dari sisi adat dan istiadat. Dari sisi psikologi saya percaya tentang abreaksi, psikoaktiva, saya setuju. Tetapi dalam hal ini di dalam budaya dan tradisi, keyakinan masyarakat yang turun-temurun, saya tetap meyakini bahwa kesurupan itu ada. Bagaimana secara ilmiah kesurupan itu ada? Yuk, sebenarnya ilmiah sih. Sebenarnya itu bisa diurai, bisa dijelaskan. Ya banyak sih orang yang menolak ya. Yang sekarang ini lagi ngetren karena framing dari seseorang gitu ya, anak kecil yang sebenarnya basic akademisnya juga nggak ada. Baru sekarang mungkin dia kuliah karena kaya. Kalau dulu basic akademisnya nggak ada. Dari hasil nanya kiri kanan, nah dia simpulkan, akhirnya kesimpulannya dia jadikan opini dalam dirinya, opini dia sampaikan ke publik jadi opini publik. Ya sebagian anak-anak ababil sih yang mempercayai. Kalau kita kan orang tua nggak mungkin percaya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi begini saudara-saudaraku, manusia itu terdiri dari susunan berbagai sel, ya, banyak sel. Setiap sel dalam tubuh manusia itu memiliki selaput atau membran. Membran sel ini dia yang berhubungan dengan sel yang lain. Selaput ini berhubungan dengan selaput yang lain, sehingga terbentuk satu kesatuan, harmonisasi sel di tubuh manusia terbentuk menjadi tubuh ini. Setiap sel dengan sel itu memiliki keterhubungan secara seluler, seperti handphone dengan handphone ya, point to point. Gelombang dari satu sel dengan sel lain itu saling ditangkap oleh selaput tadi atau ditangkap oleh membran tadi. Dari triliunan sel yang ada di tubuh kita ini, satu kesatuan include manusia ini memiliki satu getaran besar yang memiliki frekuensi sendiri yang terpancar ke alam semesta ini. Sedangkan makhluk tak kasat mata itu juga memiliki getaran sendiri. Seperti halnya radio yang punya frekuensi. Frekuensi radio ini mungkin FM, ya, ini FM juga, tapi di gelombang yang berbeda. Tapi ketika gelombang itu sinkron, maka akan terjadi sinkronisasi. Sama halnya manusia seperti itu, ketika dia frekuensinya dan gelombangnya itu sinkron dengan si makhluk yang tak kasat mata ini, maka terjadi interaksi. Yang mana yang lebih kuat? Ketika kita lemah, manusianya lemah, dominan dari si makhluk yang tak kasat mata ini, maka sifat dari makhluk tadi merambat ke dalam diri manusia. Artinya manusia itu
kesurupan itu bukan kemasukan apa istilahnya makhluk, bukan. Tetapi sifat dari makhluk itu dijalani oleh manusia. Karena apa? Karena kesadarannya tertutup. Kesadarannya disita oleh sifat yang merambat melalui gelombang di frekuensi manusia tadi, yang ketika manusia tanpa sengaja sinkron dengan gelombang si makhluk ini. Ini ilmiah sebenarnya, ilmiah sekali. Ya mungkin tidak banyak orang yang mau terima bahasa saya, tapi tidak apa-apa karena ini adalah pendapat saya. Mungkin bagi saya itu logika, logik. Sebab apa? Di dunia ini kita melihat banyak sekali perangkat-perangkat seluler. Dari mana belajarnya? Ya mungkin dari gelombang-gelombang manusia yang bisa ditangkap manusia lain. Maka dibuatlah perangkat-perangkat seluler oleh manusia itu sendiri. Sedangkan kalau kita larikan ke manusia, manusia memiliki gelombang yang bisa diukur dengan enspilago elektrograf atau EEG. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa makhluk-makhluk itu juga memiliki gelombang yang sama karena dia makhluk. Manusia juga makhluk. Setiap makhluk berarti memiliki keterhubungan seluler. Apabila ada yang menolak pun ya tidak masalah. Bagi saya mungkin pola pikirnya berbeda dengan saya. Saya juga tidak boleh marah, tidak boleh berkeras hati, tidak boleh egois karena orang punya kesempatan untuk berpikir dan berekspresi. Bagi kawan-kawan yang bisa menerima apa yang saya sampaikan ini, dianggap ini logik, logika, ya monggo. Tetapi yang jelas saya berusaha semampu saya bagaimana keyakinan yang ada itu dari leluhur kita turun-temurun tidak tergeser atau tidak tergantikan, dan bagaimana saya berusaha untuk mengilmiahkannya, membuat rasio-rasio berpikir yang kesimpulannya bisa diterima oleh siapapun. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Skala perbandingan saya adalah gelombang. Karena apa? Setiap makhluk itu punya gelombang sendiri-sendiri. Contohnya kelelawar. Kelelawar dengan kepakan sayapnya, dengan lengkingannya, walaupun itu jaraknya 1 kilometer dari telinga kita, tapi gelombang ultrasonik dari kelelawar ini mampu direspon oleh otak manusia, mampu ditangkap oleh selaputnya manusia, yaitu gendang telinga, dan bisa mempengaruhi kinerja otak. Artinya apa? Artinya memang gelombang itu ada, frekuensi itu ada. Dan keterhubungan seluler manusia dengan berbagai makhluk itu terjadi. Kalau tidak, artinya harmonisasi kehidupan itu tidak ada. Jika tidak ada harmonisasi dalam kehidupan ini, artinya manusia hanya bisa hidup sendiri kan? Nah, saya rasa tidak mungkin manusia itu hidup sendiri tanpa berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan setiap makhluk itu memiliki gelombang sendiri. Contohnya, ketika Anda memelihara seekor kucing, atau seekor anjing, atau seekor kuda, atau seekor sapi, atau seekor kerbau, atau seekor kambing. Ketika getaran perasaan Anda yang betul-betul tulus, Anda menyayangi hewan peliharaan Anda ini, respon dari hewan peliharaan pun sama. Bisa dipraktekkan. Coba belai kucing dengan penuh perasaan, dengan membelai kucing dengan rasa yang gemes. Responnya bagaimana? Responnya pasti berbeda. Artinya di situ ada keterhubungan seluler antara manusia dengan alam semesta ini. Ya, saya rasa saudara-saudara bisa memahami. Ya mungkin kalau ini dianggap sama orang lain sebuah ocehan yang membodohkan, ya monggo silahkan. Tetapi bagi orang yang menganggap ini ocehan yang bermanfaat, yang menambah wawasan, ya monggo silahkan. Saya tidak bisa memaksa siapapun untuk percaya dengan ocehan-ocehan saya. Karena selama ini orang mengatakan, oh itu si ngoceh-ngoceh. Ya memang channel saya isinya ngoceh-ngoceh karena belum saya buat secara spesifik channel ini untuk apa. Nanti sabar, tunggu kejutannya ya. Saya akan buat channel ini menjadi channel sesuatu yang
menyenangkan, membuat saudara-saudara senang, terhibur, ya. Intinya memiliki hiburan yang walaupun kita nggak berjumpa, tapi melalui media ini kita bisa berinteraksi, bisa bersahabat, bisa berkenalan, bisa saling mengisi, saling berbagi. Saudara-saudaraku, suasana semakin dingin di sini karena di puncak. Mungkin alangkah baiknya kita akhiri dulu hari ini, mungkin sampai di sini. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu.